Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe karena dukungan dari teman-teman sangat berarti bagi perkembangan channel ini agar saya bisa terus berbagi manfaat khususnya melalui analisis saham. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya doakan semoga selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, serta hasil investasi yang semakin baik dari waktu ke waktu. Pada video kali ini, saya akan membahas PT Arci Indonesia Tbk dengan kode saham ARCI karena pada perdagangan terakhir masuk dalam trending stock. Pastikan menonton video ini sampai selesai karena ada informasi penting sebagai bahan pertimbangan sebelum berinvestasi di ARCI. Analisis ini berlaku selama harga belum menyentuh buy, namun apabila harga lebih dulu menyentuh area take profit atau stop loss tanpa menyentuh buy, maka analisis ini tidak valid lagi dan perlu dilakukan analisis kembali. Sebagai pengingat, seluruh keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab investor. Saya di sini hanya menyampaikan analisis sebagai bahan referensi dan edukasi, bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Baik, mari kita masuk ke pembahasan dan analisisnya. Sebagai gambaran awal, Arci Indonesia Tbk adalah perusahaan pertambangan emas yang beroperasi di Indonesia dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham Arci. Kegiatan utama perusahaan meliputi eksplorasi, penambangan, dan pengelolaan emas dengan aset tambang utama berada di Sulawesi Utara. Arci dikenal sebagai salah satu produsen emas terbesar di Indonesia dengan fokus pada peningkatan produksi, efisiensi operasional, serta pengelolaan cadangan jangka panjang. Pergerakan intraday saham Arci hari ini terlihat positif dan stabil. Harga dibuka menguat, lalu bergerak naik secara bertahap dengan fluktuasi yang relatif kecil. Sempat terjadi koreksi ringan di tengah sesi akibat profit taking, namun tekanan jual terbatas dan harga mampu bertahan hingga penutupan di area 1670 hingga 1680. Secara sederhana, pergerakan ini menunjukkan minat beli masih dominan dan tren harian tetap cukup kuat. Pada satu hari perdagangan, antrian bid dan offer Arci terlihat cukup tebal dan rapat di area 1670 hingga 1700 dengan konsentrasi terbesar di sekitar 1680 sebagai harga penutupan. Keseimbangan antara bid dan offer relatif terjaga, namun tekanan bid sedikit lebih dominan, menandakan minat beli masih kuat dan pasar bersedia menyerap supply tanpa penurunan harga yang signifikan. Tradebook satu hari perdagangan ini juga menunjukkan akumulasi beli yang konsisten sejak awal sesi hingga penutupan, di mana kurva buy berada di atas sell hampir sepanjang hari. Meskipun terjadi transaksi jual, laju beli lebih agresif, mengindikasikan kontrol harga masih dipegang buyer, dan kenaikan harga terjadi secara bertahap, bukan spike sesaat. Dalam satu tahun terakhir, broker flow memperlihatkan tren kenaikan harga yang sejalan dengan akumulasi broker besar, terutama sejak pertengahan hingga akhir periode. Terlihat fase distribusi kecil di beberapa titik, namun secara keseluruhan aliran dana broker besar bersifat net buy yang selaras dengan perubahan tren saham dari sideways menuju bullish. Ringkasan broker satu tahun terakhir ini menunjukkan adanya broker akumulator utama yang membeli dengan harga rata-rata lebih rendah dibanding harga pasar saat ini. Sementara broker distribusi cenderung melepas di harga lebih tinggi. Pola ini mencerminkan akumulasi terencana oleh broker besar dengan sebagian broker retail atau jangka pendek melakukan profit taking di fase kenaikan. Dalam satu bulan terakhir, aktivitas menunjukkan net foreign buy yang positif. Meskipun porsi transaksi masih didominasi investor domestik, arus dana asing yang masuk berperan sebagai konfirmasi tambahan terhadap tren naik. Sementara investor domestik tetap menjadi penggerak utama likuiditas dan volatilitas harga harian. Secara fundamental, pada 2022, Arci mencatat pendapatan 3,22 triliun, laba usaha 707 miliar, dan laba bersih 216 miliar dengan struktur laba yang relatif sehat karena beban non-operasional masih terkendali. Pada 2023, pendapatan naik menjadi 3,80 triliun dan laba usaha meningkat ke
849 miliar, namun laba bersih hanya naik tipis menjadi 225 miliar, menandakan mulai adanya tekanan dari beban non-operasional. Sementara itu pada 2024 pendapatan kembali tumbuh kuat ke 4,55 triliun dan laba usaha naik menjadi 897 miliar, tetapi laba bersih justru turun tajam ke 165 miliar akibat lonjakan beban lain-lain yang menekan margin bersih meskipun kinerja penjualan masih meningkat. Pada Q1 2025, Archie mencatat pendapatan sebesar 1,48 triliun dengan laba usaha 428 miliar dan laba bersih 171 miliar. Kinerja ini menunjukkan perbaikan kualitas laba dibanding akhir 2024 karena proporsi laba bersih terhadap laba usaha mulai membaik meskipun beban non-operasional masih menekan. Memasuki Q2, pendapatan meningkat menjadi 1,68 triliun, diikuti kenaikan laba usaha 808 miliar dan laba bersih ke 409 miliar. Pertumbuhan ini menandakan efisiensi operasional yang lebih baik serta tekanan beban lain-lain yang relatif lebih terkendali, sehingga laba bersih mampu tumbuh signifikan sejalan dengan kinerja usaha. Pada Q3, kinerja Archie semakin menguat dengan pendapatan mencapai 2,22 triliun, laba usaha 1,03 triliun, dan laba bersih 586 miliar. Peningkatan ini mencerminkan pemulihan profitabilitas yang kuat, di mana pertumbuhan pendapatan berhasil diterjemahkan secara efektif menjadi laba bersih, menunjukkan perbaikan signifikan pada efisiensi dan kualitas laba dibanding periode sebelumnya. Analisis secara teknikal menunjukkan pada tahun 2023, harga Archie ini bergerak sideways dengan kecenderungan melemah di kisaran level rendah, volatilitas relatif kecil dan volume transaksi tipis, mencerminkan minimnya minat pasar serta fase akumulasi jangka panjang tanpa katalis kuat. Memasuki 2024, pergerakan harga masih cenderung datar dengan fluktuasi terbatas dan belum menunjukkan arah tren yang jelas. Tekanan jual masih mendominasi, namun penurunan tidak agresif yang menandakan saham mulai membentuk base yang kuat sebelum perubahan tren. Sejak awal 2025, Archie mengalami perubahan tren signifikan. Harga berhasil breakout dari area konsolidasi panjang disertai lonjakan volume dan melaju dalam uptrend tajam hingga mencapai sekitar 1680. Struktur harga membentuk higher high dan higher low, menandakan tren naik yang kuat meskipun setelah kenaikan sangat besar, saham kini berada di fase rawan koreksi atau konsolidasi jangka pendek akibat aksi profit taking. Dalam 3 tahun terakhir, Archie sempat sideways lemah pada 2023 hingga 2024, lalu mengalami rally kuat sejak awal 2025 dari bawah 400 hingga 1680, menandakan major breakout bervolume. Struktur higher high dan higher low mengonfirmasi uptrend kuat, meski kenaikan lebih besar lebih dari 400% membuat saham rawan koreksi jangka pendek. Resisten berada di 1800 hingga 1900, sementara support di 1450 hingga 1500 dan lanjutan 1300 sebagai batas perubahan tren. Secara fundamental, Archie ini mencatat pertumbuhan pendapatan yang kuat dengan tanda pemulihan laba pada 2025 meski sebelumnya tertekan beban non-operasional. Secara teknikal, saham berada dalam tren naik yang solid pasca breakout besar, namun setelah kenaikan tajam tetap rawan koreksi jangka pendek sehingga lebih ideal mengikuti tren dengan buy on pullback dan manajemen resiko yang ketat. Untuk rekomendasi secara teknikal dengan skenario konservatif, area beli direkomendasikan di sekitar 1500, yaitu saat harga melakukan pullback ke support kuat sehingga lebih aman dibandingkan mengejar harga di puncak. Target take profit berada di 1900 karena nilai 1900 ini sebagai kelanjutan tren menuju resisten psikologis dengan potensi kenaikan yang lebih realistis. Sementara itu stop loss ditempatkan di 1300, berada di bawah support struktural karena penembusan level ini beresiko merusak tren naik.
Itulah analisis hari ini, semoga dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi teman-teman investor yang ingin berinvestasi di saham Archie. Jika ada saham lain yang ingin dianalisis, silahkan tinggalkan komentar, saya akan dengan senang hati membahasnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa pada analisis berikutnya.